Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah seperti saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Wahai saudaraku sekalian, pada kesempatan video pendek kali ini, berikanlah saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang pengetahuan, yaitu tentang bersuci, terutama tayamum. Telah kita ketahui bersama bahwasannya bersuci adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam sebelum melaksanakan kewajiban yang lain. Kewajiban di sini yaitu adalah ibadah. Ibadah yang kita maksud di sini adalah sholat 5 waktu. Sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu sholat yang pertama adalah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, serta sholat isya, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Suci dari di sini adalah suci dari hadas kecil dan juga suci dari hadas besar. Ketika kita sedang dalam keadaan dalam najis yaitu hadas kecil, maka kita diwajibkan bersuci dengan menggunakan wudhu. Akan tetapi ketika kita sedang dalam keadaan hadas besar, maka kita harus melaksanakannya dengan bersuci, yaitu dengan cara mandi. Akan tetapi, wahai saudaraku sekalian, ada salah satu cara bersuci yang Allah berikan kepada umat Islam sebagai kemudahan dalam bersuci yang lain. Bersuci di sini yaitu adalah dengan cara bertayamum. Wahai saudaraku sekalian, sebelum kita melaksanakan tayamum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tayamum. Tayamum secara bahasa artinya adalah kesengajaan. Akan tetapi tayamum secara syarah artinya mendatangkan debu yang suci sampai ke wajah kita serta kedua telapak tangan kita. Wahai saudaraku sekalian, sebelum kita melaksanakan tayamum, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa syarat-syarat dari tayamum. Syarat-syarat dari tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah kita telah tiba waktunya sholat. Jadi ketika telah tiba waktunya sholat, maka kita diperbolehkan melaksanakan tayamum. Jika masih belum datang waktunya sholat atau belum tiba waktunya sholat, maka kita tidak diperbolehkan melaksanakan tayamum. Yang kedua dari syarat tayamum adalah mencari air terlebih dahulu. Jadi ketika telah tiba waktunya sholat, kita terlebih dahulu mencari air. Ketika kita telah tidak menemukan air, maka barulah kita melaksanakannya dengan bertayamum. Syarat yang ketiga adalah menggunakan debu yang suci. Kita tidak bisa sembarangan menggunakan debu untuk bertayamum. Kita harus juga menggunakan debu yang suci. Syarat yang keempat yaitu adanya halangan seperti bepergian. Dan syarat yang terakhir dari tayamum adalah adanya halangan menggunakan air. Biasanya ini kita dapatkan kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang tidak bisa menggunakan air. Seperti sakit cacar, itu tidak boleh menggunakan air. Maka kita dipermudah dengan menggunakan tayamum sebagai cara kita untuk bersuci, untuk melaksanakan sholat ibadah kita. Wahai saudaraku sekalian, setelah kita mengetahui syarat, pastinya kita harus mengetahui kewajiban dari tayamum. Fardu tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah niat.
Yang kedua adalah dengan mengusap wajah. Yang ketiga adalah dengan mengusap kedua telapak tangan. Yang keempat adalah dengan tertib. Tertib di sini maksudnya adalah kita harus berurutan 1, 2, dan 3. Tidak boleh berpaling 2 dulu, yaitu mengusap wajah, baru setelah itu niat. Ataupun sebaliknya, niat dulu, kemudian mengusap tangan dulu, baru wajah. Itu tidak diperbolehkan. Karena kata tertib di sini adalah kita harus berurutan, niat terlebih dahulu, barulah kita mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan. Tentu setelah kewajiban pasti ada yang namanya sunnah. Sunnah dari tayamum di sini adalah membaca bismillah terlebih dahulu. Sunnah yang selanjutnya dari tayamum adalah mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Kita tidak diwajibkan mendahulukan mengusap kedua telapak tangan kita, yaitu yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Kita diperbolehkan juga mengulangi atau memulai mengusap tangan kita dari yang kiri baru yang kanan, karena ini adalah sunnah. Tentu dalam hukum pasti ada yang namanya hal yang bisa membatalkan. Hal yang bisa membatalkan tayamum, wahai saudaraku sekalian, ada 3 hal. Yang pertama adalah segala hal yang bisa membatalkan wudhu. Kenapa di sini segala hal yang bisa membatalkan wudhu juga bisa membatalkan tayamum? Karena sejatinya, wahai saudaraku sekalian, tayamum adalah pengganti dari wudhu. Maka segala hal yang bisa membatalkan wudhu, maka juga bisa membatalkan dari tayamum. Hal yang bisa membatalkan tayamum yang kedua, wahai saudaraku sekalian, adalah melihat air. Ketika kita setelah melaksanakan tayamum, atau kita telah melaksanakan sholat dengan cara bertayamum, habis itu kita melihat air, maka batallah hukum tayamum kita. Dan hal yang terakhir yang bisa membatalkan tayamum adalah murtad. Ketika kita murtad, maka batallah segala hal tayamum kita. Inilah Islam yang memudahkan para pengikutnya untuk melaksanakan ibadah kewajibannya. Kita tidak bisa berwudhu menggunakan air atau mandi ketika kita hadas besar. Maka kita dipermudahkan dengan salah satu cara dalam bersuci yang lain, yaitu dengan bertayamum, yang cukup hanya menggunakan debu dan mengusap kedua wajah kita dan kedua telapak tangan kita. Sungguh indah Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video pendek kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.